Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu lagi di pelajaran IPA. Kita kemarin sudah membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan sekarang kita akan membahas materi sistem reproduksi pada hewan. Oke, baik, kita lanjut saja ke materi sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan. Ada 3 macam contoh reproduksi pada hewan. Yang pertama yaitu membentuk tunas. Ini adalah gambar dari tubuh hewan yang membentuk tunas. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara membentuk tunas antara lain Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata. Oke, yang berikutnya fragmentasi yang kedua. Fragmentasi adalah planaria, merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Anak-anak, pengertian dari fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Itu yang dimaksud dengan fragmentasi. Kemudian yang ketiga atau berikutnya ini partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk-bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur tanpa harus melewati proses fertilisasi. Tanpa harus melewati proses fertilisasi. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Itu adalah contoh dari partenogenesis. Ini adalah reproduksi hewan secara aseksual. Reproduksi aseksual pada hewan. Ketiga contoh ini adalah reproduksi aseksual pada hewan. Oke, kita lanjut ke reproduksi seksual pada hewan. Tadi kita sudah membahas tentang aseksualnya, sekarang tentang seksualnya. Oke, reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Kemudian proses fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, 2 cara ini, fertilisasi internal adalah proses atau peristiwa terjadinya fertilisasi di dalam tubuh hewan tersebut atau induknya. Jadi proses fertilisasi internal adalah proses terjadi pembuahan di dalam tubuh induknya, sedangkan fertilisasi eksternal itu adalah proses pembuahan di luar tubuh induknya. Itu yang dimaksud dengan proses eksternal. Jadi ada yang fertilisasi internal itu terjadi pembuahan di dalam tubuh induknya, dan sedangkan fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh induknya. Oke, ada 3 hewan yang proses seksualnya ada yang secara bertelur, ada yang secara beranak, ada yang bisa bertelur dan beranak. Ada 3, yaitu contoh hewan pipipar. Hewan pipipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan
pada saat umurnya sudah mencukupi. Jadi ini adalah penjelasan dari hewan pipipar. Contohnya adalah sapi, kucing, anjing, kerbau, kambing, dan masih ada lagi hewan lainnya yang bisa beranak. Kemudian hewan opipar. Hewan opipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Contohnya hewan yang opipar, cicak, ayam, bebek, angsa, dan burung. Terus masih ada contoh lain lagi yang bisa kita berikan mengenai hewan yang bertelur atau opipar. Lanjut ke hewan opopipipar. Hewan opopipipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Jadi hewan opopipipar ini bisa bertelur dan dia juga bisa beranak. Embrio hewan berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan opipar. Telur tetap berada di dalam induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan yang opopipipar adalah kadal dan sebagian jenis ular. Oke, selanjutnya mengenai metamorfosis. Di sini ada pengertian dari metamorfosis. Adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ini pada hewan dibagi jadi dua macam atau dua bagian, yaitu ada namanya metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis ini ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk serangga yang baru menetas atau berbentuk nimpa, tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Jadi itu adalah pengertian dari kedua bagian metamorfosis hewan. Oke, kita lanjut ke siklus hidup ubur-ubur. Siklus hidup ubur-ubur ini ada yang seperti pada tumbuhan, ada juga tetapi ada juga pada hewan. Sama siklus hidupnya seperti dengan pada tumbuhan dan pada hewan. Ada yang secara aseksual dan ada yang secara seksual. Bentuk siklus hidup ubur-ubur. Jadi dimulai dari sini, dari sperma terjadi pembelahan sehingga terjadilah fertilisasi menjadi sigot, kemudian akan membentuk larva, kemudian larva akan menjadi skipistoma dan akhirnya menjadi ubur-ubur. Begitupun secara aseksual, dia tidak. Jadi ubur-ubur ini bisa secara aseksual dan bisa secara seksual. Oke, kita lanjut. Metamorfosis tidak sempurna gambarnya dan metamorfosis sempurna. Ini contoh nimpa. Pada kecoak. Ini pada kecoak ini adalah nimpa, kemudian telur menjadi nimpa dan akhirnya menjadi dewasa. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur menjadi larva, setelah menjadi larva berubah menjadi pupa, menjadi kupu-kupu
kupu-kupu dewasa. Telur berubah menjadi ulat, menjadi pupa. Ulat berubah menjadi pupa, setelah itu pupa menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah proses metamorfosis sempurna. Oke, cukup sekian untuk materi reproduksi pada hewan. Terima kasih dan sampai berjumpa di materi berikutnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan selamat pagi dan salam IPA.